Yoho, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bisa main game Mobile Legend pada pagi hari ini. Biasanya saya pagi hari ini tuh ya bersiap-siap untuk persiapan mengajar online dan alhamdulillah sekarang sudah libur sekolah, jadi langsung aja kita masuk terlebih dahulu. Oke, nah sebenarnya kalau untuk main Mobile Legend ya hampir setiap orang pasti main Mobile Legend ya. Untuk anak-anak, dewasa, apalagi orang-orang yang sudah berkeluarga tentunya. Apalagi kita menjadi kaum rebahan selama masa pandemi pada tahun ini. Nah, cuman ada hal yang pengen saya sampaikan. Daripada kita cuma main Mobile Legend aja tanpa ada manfaatnya. Nah, kita akan tambah manfaatnya adalah dengan kita mengangkat isu-isu yang sedang hangat pada hari ini, guys. Isunya ya nggak jauh-jauh seputar pandemi yang sedang mewabah di Indonesia saat ini. Nah, ini informasi yang saya dapat dari WhatsApp. Ini kita masukin dulu ya. Oke. Sambil kita pilih-pilih hero, dapat hero ini lagi. Kita ubah deh. Kita jual ini hero-nya. Kita beli ini. Nah, ini kita jual. Dan ini kita beli. Oke, kita pasang. Nah, lanjut. Oke, nah di sini kita mau bahas tentang yang lagi heboh. Menurut saya heboh adalah informasi yang beredar di WhatsApp, guys. Nah, jadi informasi yang beredar di WhatsApp adalah kalau orang-orang yang telah terkena COVID-19 ini itu seperti punya aib, guys. Nah, ini saya coba bacakan ya. Pertanyaan dari rumah sakit benar. Paling sedikit 1 tahun ke depan tidak boleh ada reuni kecuali berani terpapar COVID-19. Info dari tim dokter, dalam setahun ini jaga jarak. Tidak bertemu atau makan bareng dengan orang yang pernah terjangkit COVID-19. Harus mempunyai pemahaman proteksi diri, jangan sampai lengah. Bedah jenazah menunjukkan, ini sambil main saya bacain ini ya guys. Bedah jenazah menunjukkan COVID-19 seperti gabungan antara SARS dan AIDS. Banyak dokter yang beranggapan pasien yang sudah keluar dari rumah sakit pengujian asam nukleatnya kembali positif. Ini bukan kambuh, melainkan belum sembuh total. Ini ada hubungannya dengan karakteristik COVID-19. Sistem kekebalan tubuh hampir seluruhnya rusak. SARS hanya menyerang paru-paru, tidak menyerang kekebalan tubuh. AIDS menyerang kekebalan tubuh. Sedangkan kerusakan organ tubuh pasien COVID-19 seperti gabungan antara SARS dan AIDS. Oh gila. SARS ditambah AIDS. Maksudnya itu dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini ya guys. Selanjutnya adalah kerusakan akut organ paru-paru adalah penyebab utama kematian penderita SARS. Sedangkan kematian karena COVID-19 diakibatkan oleh kegagalan banyak organ. Ketua jurusan penyakit berat dari Zhongnan Hospital Wuhan, Prof. Peng Ziyong ini setelah melakukan bedah jenazah memimpin tim untuk pembahasan sebagai berikut. Pasien yang telah keluar dari rumah sakit hasil tes darahnya itu menunjukkan bahwa indeks limfosit tidak kembali ke tingkat normal. Sistem kekebalan tubuh pasien tidak pulih seutuhnya. Dari pasien yang baru-baru ini keluar dari rumah sakit, pemeriksaan asam nukleatnya adalah negatif. Namun sistem kekebalan tubuhnya sangat buruk, tidak kembali utuh setelah keluar dari rumah sakit. Akan mudah kembali positif. Selanjutnya, kondisi ini mirip dengan pasien hepatitis B dalam jangka panjang akan menyimpan virus di dalam tubuhnya. Sekarang yang perlu diteliti adalah pasien yang menyimpan virus COVID-19 itu apakah dapat menularkan ke orang lain atau tidak. Para dokter yang berada di garda depan penyembuhan menyatakan sebelumnya konsentrasi ada pada pertolongan pertama kepada pasien COVID-19. Setelah semakin banyak pasien yang sembuh dan keluar dari rumah sakit, perlu pengalihan fokus pada masalah pengaturan pasien keluar dari rumah sakit. Kita akan menelusuri setahun ke depan perubahan yang terjadi pada pasien yang keluar dari rumah sakit, virus yang masih tersimpan dalam tubuhnya apakah bisa menular, apakah berdampak pada orang di sekelilingnya. Dalam hal ini, peperangan melawan COVID-19 masih jauh dari kata akhir. Maka disarankan paling sedikit setahun ke depan ini keluar rumah
harus memakai masker. Usahakan untuk menghindari dari perkumpulan atau berdiam di tempat umum. Ya, itu guys. Informasi yang disampaikan dan beredar di WhatsApp. Oke, sambil kita main ya. Ini saya nggak fokus ngeliatin mainannya. Dan nggak apa-apa lah. Sebenarnya saya bikin konten ini adalah untuk menginformasikan terkait isu-isu yang sedang mewabah ya. Nah, kalau game ini sebagai ya biar kita nggak bosen aja tampilannya nih sambil kita main. Di sini saya pakainya Maruf tuh, pakai panda ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Jadi, ada indikasi kalau orang-orang yang telah terpapar COVID-19 ini bakal susah untuk beradaptasi ya. Bisa jadi nanti takut-takutnya ketika dia mau ngelamar kerja atau mau kembali kerja terus ditanya, kamu habis kena COVID ya? Secara nggak langsung nanti dia mungkin dikeluarkan dari instansinya atau perusahaannya, dan itu kan menjadi suatu hal yang baru ya, satu masalah baru tentunya, dan itu menjadi mungkin akan berdampak sosial pada kehidupan orang-orang yang telah terpapar COVID-19 ini. Nah, sebenarnya kalau hal kayak gini tuh penting nggak sih untuk kita perhatikan? Kalau menurut aku ya jelas penting banget ini ya. Ya kita jangan terlalu asik di rumah aja sambil main game, belajar di rumah, kerja di rumah gitu. Iya kalau yang bisa kerja di rumah, yang belajar di rumah sih kemungkinan bisa kalian ya, apalagi khusus masih pelajar, belajar di rumah itu bisa asalkan punya kuota internet. Nah tapi bagi orang-orang yang bekerja dan dia bekerjanya itu nggak bisa bekerja di rumah lah, dia mau bagaimana gitu. 600.000 sebulan itu nggak mungkin cukup, apalagi dia punya kontrakan ya kan, dia punya mungkin cicilan ini itu dan itu. Wow, suatu hal yang susah, suatu hal yang sulit untuk dibayangkan. Saya juga bingung mau membayangkan bagaimana. Dan ya mungkin salah satu yang bisa diusahakan adalah saya bikin video ini dan berharap dapat AdSense saya bisa untuk bayar kontrakan. Gitu. Jadi kalau kalian nonton video ini, kalian tahu lah alasan saya bikin video ini. Jadi saya mengharapkan AdSense. Jadi kalian tonton videonya, jangan di skip iklannya, dan kalau bisa di subscribe channelnya. Itu aja. Nah, terus sebenarnya ada informasi terbaru juga sih kemarin dari Tribun ya, bahwa di Surabaya itu katanya ditemukan virus COVID-19 tipe baru. Masya Allah. Ternyata yang tipe-tipe baru, yang keluaran-keluaran terbaru itu bukan cuma elektronik dan otomotif aja ya. Ternyata virus juga itu punya terupdate-nya gitu, dan update-nya kemarin adalah ditemukan di Surabaya. Gak tahu bagaimana ceritanya kok bisa ketemu virus baru di Surabaya. Sebenarnya dalam rangka apa ya? Yang jelas sih mau ada virus baru atau enggak ya kita nggak tahu deh nanti bagaimana sih kedepannya kita menghadapi. Yang jelas adalah 1 tahun ke depan kita harus melakukan social distancing dan hal-hal pencegahan lainnya lah tentunya. Nah, cuman masalahnya adalah ketika kita disuruh untuk menjaga itu tadi social distancing selama 1 tahun, apakah hal seperti yang kita rasakan ini akan berlanjut sampai 1 tahun ke depan? Nah, itu yang akan jadi permasalahan baru guys, karena ya kalau misalnya setahun kita di rumah aja ya kita mau ngapain gitu, gimana ya, pasti lumpuh secara ekonomi mungkin, sosial mungkin, karena emang sosial kita juga sudah ya begini aja sudah terbatasi, walaupun kita banyak yang colong-colongan untuk tetap berkumpul, tetap beraktivitas, tapi mau gimana lagi. Jadi lupa kalau saya lagi mainan. Oke. Nah, di sini kayak kita lihat, ternyata saya masih menang ya, masih bertahan. Masya Allah. Saya tuh sampai lupa kalau saya lagi mainan. Oke, nah di sini untuk sebenarnya definisi orang yang kuat terhadap penyakit itu seperti apa? Saya juga nggak tahu. Di sini kita berbicara tentang imun gitu kan. Banyak alternatif cara untuk meningkatkan imun. Ya habis mau gimana lagi? Obatnya juga belum ada.
kita mau diobatin pakai apa? Cuman, nah lagi-lagi bagi kalian yang suka nonton video atau statement-statement konspirasi, hal ini tuh seperti ada benang merahnya gitu. Wah, walaupun di video saya sebelumnya itu udah saya jelaskan berkali-kali, bahkan sampai video saya ada yang dihapus itu dari YouTube gara-gara ngebahas hal-hal kayak gini. Jadi di situ tuh takutnya nanti orang-orang yang sudah terpapar atau mungkin yang belum terpapar itu diwajibkan menggunakan vaksin. Nah, vaksinnya ini kita nggak tahu vaksinnya halal atau enggak, terus dampak kedepannya bagaimana ke tubuh kita juga nggak tahu gitu kan. Dan ini yang perlu kita waspadai bersama tentunya. Saya kemarin nonton dari videonya Mardigu Sontoloyo itu, ya Bosman Mardigu. Nah, dia punya statement kalau vaksin itu dalam masa pandemi seperti ini tuh udah kayak big business gitu. Jadi bisnisnya mereka bisnis kesehatan. Ya, yang punya alat-alat kesehatan itu kayak panen mereka itu. Yang punya masker mereka panen, yang punya hand sanitizer mereka panen. Yang punya apa-apa mereka panen lah ya, yang berkaitan dengan kesehatan, madu, terus apalagi ya APD mungkin. Nah, itu semuanya mereka lagi panen di masa pandemi kayak gini. Yang kasihan itu yang kerjanya tidak di dalam ruang lingkup kesehatan, itu masalahnya. Kita nggak panen, kita tekor gitu kan. Mau coba main di kesehatan gitu juga kita nggak punya modalnya, kita nggak tahu ilmunya gitu kan. Mau dari awal lagi sulit, sudahlah. Yang jelas ketika orang-orang dipaksa untuk menggunakan vaksin nantinya, kita nggak tahu ini vaksin gratis atau bayar. Kalau gratis pun kita nggak tahu ini halal atau enggak, kan? Itu yang kalian pikirin. Ini sambil main kita sambil mikir ya. Nah, kalian nonton video ini, kalian lihat gambarnya, kalian dengerin aja suara saya. Seperti kayak pas baru lahir gitu kan, anak-anak kecil langsung disuntik vaksin, mereka nggak tahu apa-apa disuntik vaksin, bilangnya ini adalah imun, disuntik apa ya, imunitas ya. Udah tahu itu vaksin itu bukan imun ya udah ada di dalam tubuh kita sendiri yang yang berfungsi sebagai tameng dalam menghadapi ancaman-ancaman seperti virus gitu kan. Terus bakteri mungkin ya. Kalau bakteri biasanya pakai antibiotik ya. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya menjadi kaum rebahan. Lagi-lagi saya pakai istilah kaum rebahan. Sebenarnya nggak seneng sih ya. Saya tuh nggak seneng dikasih stempel kaum rebahan. Cuman ya faktanya ketika kita di rumah sambil pegang HP, kalau nggak duduk ya kita rebahan. Lebih banyak rebahan yang ketimbang kita duduk ya. Sambil main Mobile Legends ini juga saya sambil rebahan ini. Saya melihat, ini berarti kita main catur tapi caturnya itu live action. Jadi kita bisa lihat, pion-pion yang kita pasang menang atau kalah gitu. Nah, ini kita kalah ya. Kayak gitulah. Sebenarnya ada untungnya nggak sih kalau kita setiap hari itu main game? Tergantung ya. Banyak orang yang nggak tahu kalau game itu bisa menghasilkan uang. Nah, oke, sekarang kita akan berbicara tentang uang. Kita tinggalkan dulu tentang penyakit yang sedang mewabah saat ini. Nah, kita akan berbicara tentang uang, guys. Jadi gini, saya pernah punya teman kenalan waktu itu. Dia kerjaannya itu cuma main game aja, guys. Dia main games. Saya tanya, kerjaan kamu apa? Saya gamers. Gamers? Serius gamers? Main game? Iya gamers. Udah, saya kira paling bocahnya gak punya pemasukan atau penghasilan apa gitu kan. Pas saya tanya, kamu sebulan dapat berapa dari main game? Tergantung bang, kadang-kadang dapat 15 juta, kadang-kadang dapat 20 juta. Buset, itu serius dapat segitu? Iya bang, dapat segitu. Lu main game apa? Main game EA waktu itu dia bilangnya. Main game main game aja dia bisa punya penghasilan kayak gitu, sedangkan kita yang kerja real bikin kantor gitu kan, terus ibaratnya menjalin hubungan dengan
partner, kemudian dengan relasi, dengan konsumen gitu kan. Itu perlu ada effort yang besar, tapi hasilnya nggak sebesar dia main game gitu. Dia main game bisa 15 sampai 20 juta. Bahkan dia setahun main game itu bisa ngumpulin sampai 1,5 M. Aduh, percaya atau nggak percaya, saya juga nggak yakin lihat mukanya. Mukanya kayak orang cupu gitu. Matanya kayak sayu-sayu gitu, kerjanya cuma pegang laptop gitu kan. Tapi rekeningnya itu ada 1,5 M. Aduh, gitu. Itu dari game aja. Nah, itu kayak jadi apa tamparan kita nih yang lagi main game. Kita bisa nggak ngasilin kayak gitu dari kita main game ini nih? Ya kalian bisa lihat sih para pemain games kayak siapa, kayak Lemon, terus kalau di Indonesia tuh ada Just No Limit lah yang biasa terkenal kan. Nah, Just No Limit dan lain-lain, sebenarnya banyak banget pada gamers di Indonesia yang sudah terkenal dan dia bisa menghasilkan uang dari main game. Nah, kamu gimana? Kamu bisa gak main game sambil menghasilkan uang? Ada cara sebenarnya kalau kita mau jadi gamers yang benar-benar gamers profesional ya. Cuman di sini saya nggak bakal mau jadi gamers profesional karena waktu saya nggak ada. Jadi saya main game ini cuma untuk iseng-iseng aja, ngisi waktu, tapi tetap menghasilkan. Cara menghasilkan gimana? Ya saya bikin konten terus saya upload di akun YouTube channel saya. Ya berharap dapat AdSense lah. Ya kalau bisa dapat endorse, lumayan. Hitung-hitung buat beli Pampers. Ya iya kali kita main game, orang-orang pada bisa cari duit lewat game, kita cuma main game ngabis-ngabisin kuota doang, ngabis-ngabisin duit. Yang bodoh siapa? Kita lah yang nggak paham gitu. Nah sekarang karena ada himbauan 1 tahun ke depan kita harus melakukan hal yang sama seperti 3 bulan yang sudah kita lalui ini. Jadi ya kalau kamu suka nge-game, ya udah kita bikin video-video tentang game, kita upload tuh di YouTube. Upload di YouTube biar dapat AdSense. Dapat AdSense bisa dapat duit, bisa buat makan. Kalau kita bisa makan, kita bisa tetap bertahan hidup. Kesimpulannya, kalau kita tidak main game, kita tidak bisa hidup. Aduh, itu teori konyol. Tapi ada benernya juga sih. Bagi mereka yang memang bekerja sebagai gamers profesional atau mungkin gamers abal-abal seperti saya tetapi diupload di YouTube kayak gitu aja. Wih menang, yuhu! Ini bisa sampai berapa besar ini? Oh aku udah masuk 4 besar ternyata guys. Oke sampai kita lihat lagi kita mau pilih yang mana ya. Oke. Nah kira-kira bagusnya yang mana nih? Nah ini aja kita tambah kapasitasnya. Kapasitas hero kita maksimalin jadi 10 hero. Loh kok diem? Iya habis saya udah kehabisan kata-kata ini. Apa yang mau dibahas? Oh iya, kemarin saya tuh lagi antara nyesel dan ya gimana ya. Jadi gara-gara hal ini saya udah beli tiket pesawat pulang pergi mahal-mahal. Penerbangannya dilarang. Terus saya pembatalan tiket kan. Kepotong 1 juta. Udah kepotong 1 juta. Duitnya cairnya berapa? 3 bulan baru cair. Ya Allah. Udah rugi 1 juta, nggak jadi pergi pulang kampung, uangnya kepotong, aduh. Terus dapat berita lagi kalau penerbangan dibuka kembali dengan syarat bawa surat keterangan sehat. Ya Allah, ini apa-apaan peraturan seperti ini, gitu kan? Iya kalau kita dapat duit full dan kita bisa beli tiket lagi. Lah saya duitnya udah kepotong. Mending ya kepotong langsung dapat dipegang duitnya. Enggak guys, 3 bulan ke depan saya baru dapat duitnya. Udah gagal pulang, nggak pegang uang, kepotong pula. Sakit hatinya penerbangan dibuka kembali. Oh masya Allah, aku tuh bingung ya. Saya tuh jadi bingung.
kok peraturannya begini-begini amat gitu ya. Benar-benar kita tuh sebagai orang yang di bawah itu merasa tertindas secara nggak langsung guys. Shh, aku seperti orang tertindas. Ya gimana kita ngeliat peraturan berubah-berubah terus. Oke lah, nggak apa-apa lah gagal mudik. Asalkan tiket pesawat cepet cairnya, jangan 3 bulan, lama banget 3 bulan itu. Kita udah sampai, aduh udah kehabisan uang juga, suruh nunggu 3 bulan. Tuh kan kalah lagi main gamenya, aduh. Tapi masih bisa bertahan di 3 besar nih. Kita kasih mana monyet kita pasang. Gitulah sensasinya hidup di Indonesia. Sebenarnya bangga nggak sih kamu jadi warga Indonesia? Oh bangga sekali saya. Indonesia tempat paling enak kok ya. Tempat paling nyaman, buang sampah aja gampang, kencing aja cuma tinggal bayar 2.000. Gitu. Yang jelas kalau kita lihat lagi, ya mudah-mudahan apa yang kita rasakan saat ini gak akan terulang. Kayaknya sih bakal terulang deh, bahkan bakal semakin kacau. Kan udah banyak tuh orang-orang yang memprediksi kalau Indonesia bakal kacau. Ya mungkin ini salah satu, gak tahu. Ya gak tahu lah, gak tahu. Yang jelas gak paham ini sama keadaan saat ini. Ya oke, nah pokoknya informasi buat teman-teman nih yang lagi nonton video ini, ya kalian pintar-pintar deh. Kalau bisa nih game jadiin duit deh. Gimana caranya jadiin duit? Kan lumayan kalau kamu masih pelajar, lumayan lah bisa buat beli kuota, buat tambah-tambahan kamu belajar. Dan buat yang sudah bekerja, lumayan lah buat tambah-tambahan beli kuota. Loh kok sama aja? Ya lumayan tambah buat beli kuota dan untuk bekerja tentunya. Untuk upload video ini juga besar ini kuotanya. Dan ya kalah lagi. Oke dah, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Ingat klik tombol subscribe biar saya dapat AdSense, biar saya punya uang dan biar saya bisa hidup dan saya bisa upload konten-konten berikutnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.